Hai semuanya, selamat datang lagi di channel bersama dengan gue Indra. Kali ini gue akan membahas sebuah IM merek KZ. Apa itu? KZ ZS10 Pro. Bagaimana review gue tentang KZ ini? Simak video gue berikut ini. Hai semuanya, untuk kalian yang baru datang, kalian bisa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Risana Channel akan berisi review tentang otomotif dan gadget. Tanpa bantuan kalian, channel ini nggak akan bisa maju guys. Dan subscribe itu gratis. Oke, pertama gue akan bahas spesifikasi singkat dari KZ ini. Frekuensinya itu 7-40.000 Hz guys. Dia agak lebay sih kalau 7-40.000 Hz. Kenapa? Karena kuping manusia itu hanya bisa mendengarkan frekuensi dari 20-20.000 Hz. Jadi kalau lebih dari 20.000 Hz, apalagi sampai 40.000 Hz, mungkin keturunan lumba-lumba kali ini. Dan impedance-nya lumayan untuk sebuah IM. Dia sampai 30 ohm. Dan sensitivity-nya dia sampai 111 desibel. Dan gue nggak akan bahas unboxing KZ ZS10 Pro ini ya guys. Jadi gue akan langsung bahas build quality-nya. Dan untuk build quality-nya ini luar biasa bagus guys. Kenapa? Karena faceplate-nya ini terbuat dari logam asli. Jadi bukan plastik yang dibuat seperti logam. Dan dia lumayan berat guys, dan dia lebih berat daripada KZ ZSN biasa gua. Dan untuk drivernya ini yang cukup spesial. Kenapa? Drivernya itu ada 10 guys. Jadi masing-masing sisi itu ada 5. Jadi ada 4 balance armatur dan 1 dynamic driver. Pertama gua akan bahas sound quality-nya langsung ya. Jadi gua nggak bahas unboxing dari KZ ZS10 Pro ini. Jadi review sound quality ini gua review sebelum gua ganti kabel silver upgrade KZ ya, dan sebelum ganti ear tipsnya juga. Jadi gua review sound quality saat pakai kabel bawaan chopper dan ear tips bawaan dari KZ-nya. Untuk sound signature-nya masih khas KZ ya, dia berbentuk V-shape. Tapi V-shape-nya KZ ZS10 Pro ini gue bilang dia lebih balance. Dan untuk bassnya gue bilang ini bagus banget. Dia berbentuk bulat dan dia berbody lah istilahnya. Dan dia nggak sampai bocor ke mid. Dan untuk KZ ZS10 Pro ini masih cocok untuk kalian yang suka lagu-lagu yang EDM. Karena bassnya nampol banget ya sini. Dan untuk mid range-nya gue bilang vokalnya sangat detail dan sangat bagus. Tapi sangat disayangkan menurut gua si balance-nya itu masih cukup kedengeran in my opinion. Untuk instrumen seperti instrumen gitar, biola atau piano itu sangat bagus guys. Dia terdengar sedikit agak warm dan nggak kering sama sekali. Dan untuk treble-nya ini upgrade jauh guys dibanding KZ ZSN biasa punya gua. Jadi untuk treble-nya itu lebih smooth dan lebih detail dan lebih ngecering lagi guys. Tapi sangat disayangkan tetap untuk lagu-lagu yang ngebeat seperti lagu rock atau Japanese rock, lagu metal, punk rock itu masih sedikit piercing. Tapi piercingnya nggak se-piercing dari KZ ZSN biasa ini. Dan untuk separasinya, gue bilang ini luar biasa guys. Jadi separasinya itu dia bisa, kalau kita dengerin tuh bisa berdiri sendiri gitu instrumennya. Pemisahannya itu cukup bagus. Dan untuk soundstage, dia termasuk luas guys. Secara overall
Memang ada sedikit kekurangan, tapi itu secara overall sudah termasuk upgrade jauh guys dibanding KZ ZSN biasa. Nah, akhirnya gua upgrade kabel guys. Nah, kabel yang gua pakai ini adalah kabel silver upgrade KZ. Dan gua pasang ear tips dari Spinfit CP145. Yang gue bilang ini adalah salah satu ear tips yang sangat direkomendasikan oleh para penikmat audio. Jadi setelah gue upgrade semua dari ear tips dan kabelnya, gue bilang ini luar biasa banget guys. Gue tuh sampai dibikin geleng-geleng guys. Suaranya ini, gue nggak bisa berkata-kata lagi guys. Ini adalah suara yang gue cari-cari selama ini dari sebuah IM. Gue bilang ini adalah yang terbaik yang pernah gue punya. Untuk kalian yang punya KZZ S10 Pro seperti ini, gue sarankan kalian ganti kabel juga ke silver upgrade KZ ini. Dan untuk menambah pol lagi, gue sarankan pakai Spinfit CP145. Udah guys, ini beneran, sumpah. Ini gue bilang overall, yang namanya sibilance, yang namanya piercing, itu sudah hilang kalau kita sudah ganti kabel dan ear tipsnya guys. Dia naik sampai 25% dari kabel bawaannya dan ear tips bawaan. Oke guys, secara kesimpulan untuk kalian yang punya budget sekitar 500 ribuan, gue sarankan kalian bisa pilih KZZ S10 Pro ini. Apalagi kalau kalian sudah punya, kalian tinggal ganti kabel dan ear tips yang bisa sama seperti gue atau kabel yang lain, kalian bisa cari. Ini adalah IM terbaik yang pernah gue punya guys. Dan soundnya itu adalah sound terbaik yang pernah gue coba. Gue pernah pakai Soundmagic S10 yang harganya mirip-mirip guys. Itu jauh banget guys sama ini. Ini gue sampai geleng-geleng. Udah, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Ini adalah yang terbaik yang gue punya. Suaranya keren abis guys. Sumpah, ini keren banget. Tapi gue nggak tahu juga guys. Menurut kalian, harga sebuah IM sampai 500.000 itu apakah sudah termasuk carry hore atau enggak? Jadi gue kadang bingung. Menurut kalian itu istilah carry hore itu ada batas harganya nggak sih guys? Maksudnya ada batas bawah atau batas atasnya gitu? Karena menurut gue 500.000 untuk sebagian orang sih menurut gue udah cukup mahal untuk sebuah IM. Tapi kalau untuk penikmat audio yang sudah agak gila juga, bahkan yang 5 jutaan IM pun ada guys. Oke, sekian dulu video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini. Gua Indra Risana Channel, pamit. Assalamualaikum.